قلبي يا قلبي. Nah, kameranya kada stabil. Ya قلبي قد تعلق بحبيبي. Hanya lep ya Rauda. Assalamualaikum salam Ifri, Masya Allah. Waalaikumsalam yang kiriuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Ifri terima kasih. Amin, Ananda, Masya Allah, Waalaikumsalam. Izin, Masya Allah, Waalaikumsalam. Masya Allah. Bangka Belitung, Masya Allah. Ananda Siji, sehat-sehat sekeluarga. Masya Allah. Batu Licin. Masya Allah, terima kasih Ananda. Bailang di mana pian? Kalau jauh kada usah. Kalau jauh nunggu ulun aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. King Selatan, Masya Allah. King. Oh, di Martapura ini. Ya. Semalam ke Martapura ulun. Oke, ini kayaknya space tadi. Amin ya rabbal alamin. Andiska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Kalteng. Di mana di Kalteng? Oh, di Kampung Melayu ini. Judulnya apa malam ini? Ya terserah pian judulnya. Judulnya Khafi Al-Hadi Ayatullah, Masya Allah. Sulaiman Gas, Probolinggo, Masya Allah. Probolinggonya di mana? Kelakah kah? Hehehe. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah King Selatan mudah-mudahan bisa silaturahmi. Insyaallah malam Sabtu nanti mulai pengajian di rumahnya. Insyaallah. Belum tahu Bang lagi masak apa. Kambing ada Bang. Oh, Pangkalambun. Tadi baru datang di Pangkalambun. Tadi ulun baru ke Pangkalambun. Insya Allah minggu depan ke Pangkalambun kalau kada salah. Kayak apa caranya memesrakan diri kita terhadap Nur Muhammad? Yang pertanyaannya itu mudah aja. Mengertilah dulu kita itu Nur Muhammad. Dan apa itu asar daripada Nur Muhammad? Apa itu kenyataan daripada Nur Muhammad? Bila pian mengerti itu, bila pian mengerti itu kada usah dimesrakan, gin mesra sebenarnya. Cuma cara memesrakannya itu mesti dengan guru. Jadi kalau orang itu mengerti apa itu Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu kalau bahasa syariahnya adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi seluruh alam ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Karena dia kenyataan nur daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian seperti ini. Seluruh alam ini tidak terbit kalau kita mengaji ilmu Nur Muhammad. Seluruh alam ini kada terbit terkecuali daripada Nur Muhammad itu. Ujar Jabir, Innallah khalaqa qablal asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kalau Nur Muhammad itu min nuri, jadi Nur Muhammad itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kada perlu lagi mengatakan Nur Muhammad itu kadim kah? Kada, Nur Muhammad itu kada kadim kalau sudah dijadikan. Dia kada kadim. Kada kadim Nur Muhammad itu. Nah, Nur Muhammad dari Nur Muhammad itulah jar Habib Ali wa minhu tafarra al-wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Dari Nur Muhammad itulah
itu dijadikan makhluk dari yang dahulu sampai sekarang dan yang akan datang, semuanya itu sudah ada di dalam Nur Muhammad tadi. Innama amruhu ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka jadilah Nur Muhammad itu. Maka di dalam Nur Muhammad itulah terkandung seluruh alam ini dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan. Nah, ketika seseorang itu kepingin memasrahkan Nur Muhammad itu pada dirinya, nyatakan dulu dirinya ini adalah asal kejadiannya atau kenyataan daripada Nur Muhammad, baik zahir maupun batin. Sehingga ketika dia bergerak, ketika dia berbicara, ketika dia melihat, ketika dia mendengar, itu dirasakan terus bahwasanya itu adalah Nur Muhammad. Ketika dia memandang dirinya, dia pandanglah dirinya ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Dengan pandangan apa? Dengan pandangan Nur Muhammad itu sendiri. Jadi jangan sampai dia itu di dalam makam musyahadah itu, dia memandang Nur Muhammad, jangan. Tetapi yang dia pandang adalah Nur Muhammad itu memandang akan itu Nur Muhammad. Dalam artian pandangan batiniahnya, basyariahnya, melihat batang tubuhnya, gerak diamnya, pendengaran dan penglihatan ini tenggelamkan dulu. Di dalam Nur Muhammad itu baru dia pandang dirinya. Supaya Nur Muhammad itulah yang memandang akan itu kenyataan Nur Muhammad. Itulah nurun ala nurin namanya. Nur itulah yang memandang akan itu nur. Terus saja dulu musahadah seperti itu. Jangan kita hendak langsung nur langsung naik. Tidak, seperti itu aja dulu. Karena tahapan kita itu sampai di makam musyahadah itu saja. Nanti ketika Nur Muhammad itu lenyap di dalam nurullah, itulah makam wasil. Tidak ada nampak lagi Nur Muhammad itu, yang nampak adalah nurullah nanti. Yaitulah makam wasil. Ketika Nur Muhammad itu tenggelam di dalam nurullah, maka itulah makam wasil ilallah namanya. Yang nampak meliputi Nur Muhammad itu kembali kepada asalnya. Min nurih. Daripada nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nur Muhammad itu lenyap di dalam nurnya Allah ta'ala, apa yang nampak? Jamalullah, kamalullah. Yaitu kesempurnaan, keelokan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nampak. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu adalah kenyataan jamalullah dan kamalullah. Nah, itu dimusahadakan. Nah, understand Bian? Nah, itu jadi mengaji Nur Muhammadnya dulu. Mengaji Nur Muhammad dulu. Jadi ketika kita sudah mesra dengan pandangan kita, dengan penglihatan kita, kita tenggelam di Nur Muhammad, terus saja dulu di situ. Karena sampai disitulah batas namanya orang salikin, orang musyahadah dan murakabah itu. Sisanya nanti kalau kita diberikan wasil, maka kita akan mendapatkan wasil. Kalau kita itu tidak mendapatkan wasil, maka kita sudah berada di dalam makam insanul kamil namanya. Sempurna mengenal diri kita, yaitu kejadiannya adalah daripada Nur Muhammad tadi. Sempurna diri kita karena kita tidak memandang Nur Muhammad itu dengan pandangan kita, tetapi dengan pandangan Nur Muhammad itu sendiri. Itulah namanya dinamakan insanul kamil. Sempurna dia memandang asal kejadiannya dari Nur Muhammad dengan pandangan Nur Muhammad. Nanti mukamil ketika Nur Muhammad itu tenggelam di dalam nurullah. Itulah sempurnalah Nur Muhammad itu mesra dengan nurullah. Itulah insanul kamil mukamil. Sempurna dia menyatakan dirinya Nur Muhammad. Disempurnakan oleh Allah Ta'ala bahwasanya Nur Muhammad itu yang nampak cuma jamalullah kamalullah saja. Masya Allah. Itu sudah habis, sudah ulun menjelaskannya itu. Nanti di tingkatannya itu baru di tingkatan namanya wasil. Nah di tingkatan wasil itu nanti barulah pian akan merasakan ketika terbuka futuhat, terbuka sir dan seterusnya. Itu adalah makam fana namanya, malam yadri lam yajub. Kalau orang kada sampai ke makam itu, dia tidak akan merasakan. Diceritakan bisa, tetapi dirasakan tidak bisa. Wallahu a'lam. Nanti makamnya banyak lagi. Nah nanti di makam makam nurun ala nurin ini pun banyak ceritanya. Banyak nanti yang pian temui. Banyak yang pian rasakan, termasuk pada hakikatnya sampian nanti bertemu dengan Rasulullah di dalam hakikat. Karena Rasulullah itu adalah kenyataan Nur Muhammad yang nyata, yang paling nyata kenyataan Nur Muhammad itu yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruh alam ini
dinamakan Muhammad pada hakikatnya karena dia kejahiran daripada Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu sebelum dia zahir dinamakan Ahmad namanya. Salasia, Masya Allah. Alhamdulillah. Salam dari Penang, Malaysia, Masya Allah. Nah, itu sudah sampai dah kepada makam sallallahu ala Muhammad. Belum jelaskan tadi itu sampai kepada makam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mimpi diberi telur ayam apa itu? Kada bisa ulun. Nafsir mimpiannya kada bisa gitu. Masya Allah. Andiska, terima kasih yang menyukai live, terima kasih yang membagikan live, terima kasih yang mentap-tap layar. Amin. Tambah tap yang belum follow silahkan follow. Masya Allah. Muhammad Bezu, terima kasih kupinya. Mayat berjalan, Masya Allah. Pemburu Jiro, terima kasih, Masya Allah. Ulun orang Lamandau, Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau. Pulau Laut izin, Masya Allah, mengistiqamahkan guru, Masya Allah. Nah itu istiqamah itu namanya di makam salikin namanya. Jadilah orang yang di makam salikin itu harus istiqamah. Istiqamah zahirnya beribadah, batinnya musyahadah. Itulah makam salikin. Nah, makam salikin itu musyahadah apa? Musyahadahnya ada 3. Memanakkan dirinya pada gurunya. Yang kedua memanakkan dirinya pada jalur Nur Muhammad. Yang ketiga istiqamah yaitu memanakkan dirinya pada jalur tauhid. Ya orang Banjar seperti itulah. Jadi yang diistiqamahkan orang di jalan salikin seperti yang ulun jelaskan tadi itu, itulah yang diistiqamahkan. Namanya musyahadah wahdatul suhud namanya. Sampai kepada makam wahdatul wujud namanya nanti. Jadi kita itu sempurnakan dulu wahdatul wujudnya, wahdatul suhudnya. Wahdatul wujud itu pemberian Allah Ta'ala nanti. Yaitu namanya makam panafillah namanya. Guru, apa pandangan guru pada orang yang belajar ma'rifat tapi tidak mengerjakan salat? Itu kada ma'rifat namanya. Orang yang kada sembahyang itu kada ma'rifat namanya sayangnya. Lebih rendah derajatnya itu daripada orang mu'allaf yang mengerjakan salat. Jadi puncak daripada ma'rifat itu adalah ketaatan. Kalau orang kada taat itu kada ma'rifat namanya. Orang tu mengucap la ilaha illallah lalu dia taat. Sembahyang. Itu berarti ma'rifat dia. Mengenal tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Tuhannya apa? Taat, aqimus shalah, wa atiuz zakah, wa shaum. Dikerjakannya. Itu tinggi derajatnya. Daripada orang yang mengerti kalimat la ilaha illallah. Mengerti kandungan yang di dalamnya. Itulah mengerti maknanya secara zahir dan secara hakikat. Tapi meninggalkan syariat. Berarti dia tidak faham dengan ilmu syariat itu, dengan hakikat itu sendiri. Berarti dia kada mengerti makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Makna la ilaha illallah bahwasanya al-ma'budah bihaqqin ilallah. Itulah. Jadi ketinggian kita itu mengaji ilmu ma'rifat itu sampai mencapai ma'rifat itu adalah taat nanti. Dan orang tidak akan sampai kepada makam ma'rifat itu kalau dia tidak taat. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni wa'tul buyut min abwabiha. Kalau tidak melalui jalan Rasulullah yaitu taat, nah itu baru dia terbuka ma'rifat. Baru terbuka ma'rifatnya dengan ketaatannya itulah. Jadi Ibnu Athaillah, bagaimana engkau bisa mendapatkan dakaikul asrar? Engkau bisa mendapatkan yang halus-halus daripada sir. Sedangkan engkau artinya masih dalam keadaan janabah. Dalam keadaan berdosa besar engkau. Dalam meninggalkan ketaatan. Tidak bisa Jersidin kita mendapatkan asrar. Yang halus-halus rahasia. Artinya seperti ini. Orang itu kalau hendak mencapai makam ma'rifat harus melalui pintunya. Yaitu Rasulullah. Yaitu dengan taat dulu.
Nah, ketaatan itu dengan ilmu dan mengamalkan ilmu itu dengan guru. Nah, dengan di bawah bimbingan guru sehingga ilmunya itu diarahkan oleh guru. Kadang-kadang kita ini kan belajar ilmu tetapi tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Kadang-kadang kita ini punya amaliyah tetapi kada berilmu, sama saja kosong. Jadi kalau kita sudah punya ilmu, itu minta petunjuk dengan guru, murabi mursyid namanya. Kalau kita mau tinggi makam kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita minta petunjuk beliau untuk beramaliyah itu. Dengan modal apa? Dengan modal ilmu fikih, dengan modal ilmu tauhid, dengan modal ilmu tasawuf, lalu kita beramaliyah. Sehingga dalam beramaliyah itu hati kita bersih, ibadah kita bersih dalam artian sempurna ilmu fikih kita, sempurna juga pandangan batin kita, musyahadah kita. Sehingga dalam beribadah itu kita senantiasa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab dibimbing oleh guru tadi, mengistiqamahkan zahir taat dan batin itu dalam keadaan musyahadah yang kuat. Nah, dalam musyahadah yang kuat itu maksudnya jangan sampai lepas, jangan sampai berpindah daripada mensuhud kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita ini. Jadi ketika kita menjalani masa salikin itulah cobaan kita ini banyak, godaan kita ini banyak, macam-macam ditemui nanti sampai kita tidak merasakan apa-apa lagi selain daripada memandang kebesarannya. Nah, itulah orang itu akan wasil nanti namanya. Ketika seseorang itu tidak lagi memandang ini baik, tidak memandang lagi ini bala, tidak memandang lagi ini nikmat, semuanya dipandangnya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah mengetahui setiap sesuatu yang terjadi ini tidak lepas daripada kesempurnaan sifat Allah taala, af'al Allah taala. Semuanya jadi orang itu lahumul busra fid dunya wal akhirah. Di dunia dia merasakan kesenangan. Kenapa? Karena dia senantiasa melihat jamalullah yang nampak, bukan yang lain selain daripada jamalullah dan kamalullah. Dia selalu tersenyum, dapat nikmat tersenyum, dapat musibah tersenyum. Kenapa? Karena semua musibah dan nikmat itu tidak ada yang dilihatnya selain daripada kesempurnaan yang memberi itu. Itulah makam sudah orang wasil. Kada pernah dia mengeluh, kada pernah dia mencaci, kada pernah dia menghina, kada pernah dia merendahkan orang lain. Kenapa? Karena yang dilihatnya itu setiap waktu, setiap detik, setiap saat tidak lain dan tidak bukan kecuali satu saja, yaitu kesempurnaannya wahdatul wujud tadi. Sempurna zatnya, sempurna sifatnya, sempurna apalnya, sempurna asmanya dalam setiap sesuatu. Innallaha muhitun ala kulli syai'in. Allah Ta'ala itu mesra terus dengan setiap makhluknya. Nampak terus sifatnya, nampak terus apalnya yang sempurna itu ala kulli syai'in. Atas tiap-tiap sesuatu. Di gerak kita, di zat kita, di diam kita. Nah, semuanya lengkap di sini. Kesempurnaan tadi, wahdatul wujud tadi itu sempurna. Di mana? Di gerak kita, di pandangan kita, di suara kita. Semuanya itu lengkap kesempurnaannya. Nah, orang kayak ini kan ada lagi yang dipandangnya selain daripada jamalullah, kamalullah. Kalau dia sudah sempurna di dalam pandangan wahdatus suhud tadi, sehingga yang nampak cuma wahdatul wujud tadi. Wallah. Menambahi sedekah sambil bawa mobil di jalan, kada apa-apa, menimbai itu, karena kita ujur, kada bisa kita tua gitu karena ke ngaji ke rumah guru hadir rutin. Apa tuh? Allah ala Muhammad, masya Allah. Raja Wali, masya Allah. Salam. Terima kasih yang memberi gift, masya Allah. Guru Arsani, masya Allah. Guru Arsani semoga selalu senantiasa tampan dan berwibawa terus Guru Arsani. Jangan tekoreng Guru Arsani. Masya Allah 079653, masya Allah. Iya. Terima kasih yang hadir semuanya, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang mantap layar baru 13.000 mantap layar lah. Orang yang musyrik apa bisa berma'rifat?
Ma'rifat itu faisal rijala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dosa. Tetapi pada satu saat bisa jadi dosanya itu, dia ingat dengan dosanya itu, dia sedih, dia bertaubat sehingga dia mencapai makam ma'rifat. Itulah kita kada boleh berburuk sangka dengan orang yang ahli maksiat. Siapa tahu ada rencana Allah Subhanahu wa taala dengan tenggelamnya dia di dalam perbuatan maksiat, suatu saat dia sampai kepada titik maksiat yang paling tinggi, dia sadar. Dia ingat akan maksiat-maksiatnya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan mencapai ma'rifat. Ar-raja wal khauf itu jangan sampai terpisah daripada seseorang. Jadi jangan berprasangka. Bisakah mencapai ma'rifat orang musyrik? Bisa saja. Bisakah mencapai ma'rifat orang ahli maksiat? Banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Makanya Ibnu Athaillah itu mengatakan di dalam kitab hikamnya itu, artinya orang yang taat itu bisa menjadi dosa besar, sedangkan orang yang maksiat itu bisa menjadi orang besar. Dalam artian orang yang mencapai ma'rifat, kurang lebih seperti itulah maknanya. Artinya dengan kemaksiatan itu bisa orang itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dengan ketaatan itu orang itu bisa menjadi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang taat, dia merasa dirinya taat, merasa dirinya ahli ibadat, merasa dia orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia merasa bahwasanya dirinya yang mampu berbuat taat. Sedangkan orang yang ahli maksiat, dia merasa dirinya kerdil, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak tidak mampu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa paling kotor. Disitulah tingkat hati yang paling dalam. Makanya orang yang beribadah itu yang paling bagus beribadah apa? Ketika dia beribadah itu tidak mau merasa sempurna dengan ibadahnya. Selalu kekurangan terus dalam ibadahnya. Walaupun sudah sempurna secara hukumnya, secara rukunnya, secara syaratnya, sempurna dia mengerjakannya. Hatinya bertawajuh kepada Allah Ta'ala, hatinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam ketaatan yang sempurna pada pandangan zahir, dia tetap merasa dirinya tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak mampu menyukuri setiap tarikan napasnya, setiap pandangannya, setiap pendengarannya. Dia tidak mampu, walaupun di dalam taat itu dia tidak mampu mensyukuri akan semua itu, saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batinnya tadi. Nah, itu jadi orang yang benar-benar mencapai ma'rifat itu benar-benar di makam la haula wala quwata illa billah ketika dia berbuat taat, merasa senantiasa tidak sempurna. Kesempurnaannya itu illa billah, kecuali bi kudratillah, bi iradatillah, bi aunillah. Semuanya dia tidak merasa mampu, tidak merasa berkehendak, tidak merasa mempunyai ilmu. Itulah sempurna sebenarnya ibadahnya, karena dia melepaskan keakuan, kemampuan pada dirinya ketika dia berbuat taat. Padahal sempurna. Ketika dia menenggelamkan dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya semakin tidak sempurna. Ketika dia melihat dirinya tidak sempurna, maka yang nampak cuma kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala saja. Semakin dia menenggelamkan dirinya dalam keterpurukan, tidak sempurna, maka kesempurnaan itu akan nampak di setiap ketidaksempurnaannya itu. Itulah namanya nampaknya sifat Allah Ta'ala meliputi akan dia. Kamalullah jamalullah. Orang yang sebenarnya ini memang orang yang sudah ma'rifat lah. Orang yang sudah benar-benar tenggelam, tidak merasakan dirinya punya apa-apa, punya keistimewaan. Sehingga yang nampak itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak merasakan dirinya sempurna, sehingga yang nampak adalah kesempurnaan. Kalau orang itu merasa sempurna, maka kesempurnaan itu tidak akan pernah nampak pada dirinya. Wallahu a'lam. Haji Sulaiman, Masya Allah, waalaikumsalam, Rembang. Mana baik ilmu lawan akal dan sifat ulun, minta guru penjelasannya. Mana baik ilmu awan akal? Nah, orang baik ilmu itu kan mesti berakal lah. Dan sifat. Nah, akal itu kan termasuk bagian daripada sifat namanya. Jadi semuanya baik.
Semua pemberian Allah Subhanahu wa taala ini adalah baik, baik akal kita, baik ilmu kita. Semuanya ini adalah kenyataan dari ilmunya Allah Ta'ala, kenyataan daripada sifatnya Allah Ta'ala. Mana ada di batang tubuh kita ini, akal kita itu kenyataan sifatnya, ilmu kita itu kenyataan sifatnya. Walhasil batang tubuh kita ini kenyataan sifatnya. Mana yang baik? Semuanya baik. Yang tidak baik itu kita kadang merasa, atau kita merasa mempunyai ilmu, mempunyai akal, itu yang kada baik. Di dalam ilmu hakikat lah seperti itu. Nah, jadi karena itulah kita ini harus memandang semuanya itu baik. Itulah namanya wahdatus zuhud, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Kita ini kenyataan daripada afalnya, sifatnya, zatnya, sehingga mewujud gerak kita, mewujud akal kita, mewujud ilmu kita, mewujud adab kita, semuanya yang timbul daripada kita ini adalah kenyataan sifat, dalam artian diliputi terus oleh sifatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah lepas. Pian bergerak itu diliputi ilmunya, kudratnya, iradatnya, sehingga nampak sifat yang sempurna pada gerak kita. Kalau kita punya ilmu, nampak di ilmu itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, nampak iradatnya yang memberikan ilmu, nampak kudratnya yang menetapkan ilmu dengan kita, sehingga kada ada kita ini punya apa-apa. Wallahu a'lam. Nah, yang kada baik itu kita kada memandang itu. Yang ulun jelaskan ya lah dudion lah. Baru itu penjelasan kalam, mutakallim. Nah, itu semuanya tuh kan nampak di dalam diri kita ini. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama kalam. Bila itu kita berpandir, rasakan, bukan kita merasa berpandir. Kita melihat, jangan kita rasakan, kita melihat. Ini kalau di pandangan hakikat seperti itulah. Pandangan hakikat itu seperti itu. Jadi kalam kah, gerak kah, diam kah, itu semuanya. Umpat batakun guru, apa hakikatnya syariat nih guru? Hakikat syariat ini ya kenyataannya, hakikat syariat ini kan kenyataannya. Hakikat itu namanya yang sebenarnya. Ulun berduduk, hakikatnya siapa? Syariat namanya ulun itu. Hakikatnya siapa? Nama mendudukakan. Itu namanya kalau hakikat itu artinya kembali kepada asalnya yang memampukan kita. Nah, itu makanya makna la ilaha illallah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Itu makna la ilaha illallah. Artinya di duduk kita, di suara kita, di pendengaran kita, di pandangan kita itu nampak bahwasanya kita berhajat untuk didengarkan, dilihatkan, diucapkan, digerakkan, diwujudkan diri kita. Itulah itu hakikat namanya. Itulah namanya wahdatus suhud namanya. Suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Nah, itu namanya. Masya Allah, tabarakallah, banyaknya pertanyaan. Ustadz, saya pernah bermimpi mendapat salam dari Nabi Ibrahim oleh kakek. Masya Allah, alhamdulillah, raja. Amin, Haidar, Masya Allah. Masya Allah. Banjarbaru, Masya Allah. Roro Rinda, Banjarbaru, Masya Allah. Bermimpi para aulia, nabi, bagus ya. Tanah Bumbu, Masya Allah. Yamani, Masya Allah. Banjarbaru, Masya Allah. Fatimah Hanis Siniaga. Waalaikumsalam. Berapa banyak ini pertanyaannya, ini banyak. Cara membagi duit tanah haul. Tanah haul maksudnya apa itu? Tanah warisan ke apa? Ini kita mengerti ulun. Ini tanah haul dijual kayak apa guru? Tanah warisan kalau iya, kalau sepakat kita apa-apa dijual. Kan di dalam kitab itu boleh aja, artinya mau hendak dijual lah, bagi duitnya boleh saja. Karena misalnya posisi untuk dibagi kadang menguntungkan satu dengan yang lainnya. Satu untung bagus, satu kada posisinya. Jadi kesepakatannya duitnya saja dibagi. Misalnya boleh saja dijual, kesepakatan ahli waris semua lalu dibagi duitnya.
Nah, bagi duitnya itu sesuai kadar warisan perempuan kan setengah daripada laki-laki. Seperti itu. Boleh jadi dalam kitab Baiduri juz kedua. Nah, cara membaginya kalau seandainya posisi tanah itu kadang menguntungkan untuk dibagi karena ada yang menghadap jalan, ada yang tidak menghadap jalan, ada yang di ujung, ada yang di depan. Amin ya rabbal alamin. Umar. Assalamualaikum, penjelasannya tentang nama dalam, nama roh. Hakikat roh kayak itu aja sudah ada tapi ngalih-ngalih. Ini hakikat roh yang Allah jelaskan tadi itu nah. Allah jelaskan tadi semuanya sebenarnya tercantum sudah. Alhamdulillah. Mencari penjelasan titik ba sebenarnya dari awal tadi ulun sudah menjelaskan itu sebenarnya. Orang telah mampu namanya suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah itu kembali ke titik namanya nuqtah, asal kejadian. Asal kejadian kita itu. Sudah itu aja. Ini kalau orang jelaskan tuh ulang namanya dari atas tadi lah. Jadi orang banyak mencari titik ba itu ya, mencari titik ba itu. Titik itu kita ini asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah titik ba kalau kita menjelaskan daripada Nur Muhammad. Kalau ini daripada jalur tauhid itulah nuqtah namanya. Nuqtah namanya. Kenyataan daripada nuqtah itu adalah kesempurnaannya. Kesempurnaannya yang punya zat. Nah, kesempurnaan punya zat. Di mana kesempurnaannya itu? Di nuqtah tadi, di titik tadi itu. Siapa titik itu? Yaitu kesempurnaan sifat, kesempurnaan afal, kesempurnaan zat, yaitu Nur Muhammad tadi itu. Nur Muhammad tadi itu. Bi kana makana wa biyakun mayakun. Ujar Allah Ta'ala, dengan akulah barang ini jadi, dan barang ini selagi akan jadi pun dengan aku. Nah, itu yang maksudnya Nur Muhammad itu adalah wal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Nampak di zahir itu adalah kenyataan daripada yang batin. Kita ini nah zahir, kenyataan daripada nang batin. Nang batin apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah, yaitu nur Nabi kita Muhammad lah yang meliputi akan diri kita. Sehingga nampaklah zahir. Amunnya kada jadi ma khalaqtul laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Ujar Allah Ta'ala kalau kada perkataan ulama lah, seandainya kada ada engkau yang kada dengan nur itu bahasanya bukan berarti Allah Ta'ala berhajat dengan nur, tapi nur tadi adalah kesempurnaan sifat tadi itu kada terjadi kita, kada terjadi gerak kita, kada terjadi semua yang ada di alam ini. Itu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri engkau itu ada sir rahasia namanya. Kita bergerak karena ada sifat. Sifat bergerak karena ada apa? Karena ada zat. Zat ada karena ada roh. Roh ada karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu mengetahui anna fikum Rasulullah wa anna apa itu? Kalimatnya apa? Kalimatnya adalah kalimatnya itu al insanu sirri wa sirri sifati. Nah, al insan tu siri wa siri sifati wa sifati la ghair. Ya lah, sifatku tu kada ada lain jadi sidin. Kada ada nang lain. Nah, kada ada lain daripada kesempurnaannya. Kesempurnaan sifat itu apa? Yaitu yang meliputi akan diri kita tadi. Yaitu jamalullah, kamalullah. Arti jamal itu artinya tidak ada barang yang paling elok. Sifat yang paling elok. Zat yang paling elok. Tidak ada zat yang paling sempurna dan paling sempurna sifat kecuali sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenyataannya itu di mana? Di belakang tubuh kita, di seluruh alam ini. Kenyataan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembalikanlah seluruh alam ini kepada kesempurnaannya. Pandanglah seluruh alam ini kepada kesempurnaannya. Itu berarti pian mengembalikan kepada asal kejadiannya. Yaitu nur Nabi kita Muhammad tadi. Yaitu apa? Nur Muhammad itu adalah jamalullah, kamalullah. Lambang kesempurnaan, keelokan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita ini adalah kesempurnaan yang nampak daripada Nur Muhammad itu yang bisa kita lihat. Kalau Nur Muhammad itu tidak dizahirkan dengan gerak kita, tidak dijahirkan dengan pandangan kita, tidak dijahirkan dengan gerak dan diam kita, maka kita kadang melihat akan kesempurnaan Nur Muhammad itu. Lalu Nur Muhammad itu dijahirkan
Maka nyatakanlah bahwasanya seluruh batang tubuh kita ini kenyataan daripada nuktah tadi, daripada titik ba tadi, yaitu Nur Muhammad itu. Sehingga kita mesra nanti dengan Nur Muhammad tadi itu. Karena kita kada bisa mengenal akan Nurullah itu kecuali melalui jalan Nur Muhammad tadi. Bagaimana caranya mengenal daripada Nur Muhammad tadi? Ikuti Nabi. Ittabi'u. Ikuti Nabi. Kajib nama Allah nanti. Bukan Allah Iran tempur. Iya, panah itu berkali-kali. Sudahkah? Sudah. Ulun lep dulu. Sampai kan? Sampai dulu. Itu penjagaannya Iran. Macam-macam nih. Goreng lagi. Bapak Ibu gak perlu panik lagi. Hah? Doakan anak lah. Hah? Apa boleh berubah-ubah dari jalur tauhid ke jalur Nur Muhammad? Boleh. Kita itu kada bisa menentukan kita ini. Yang mana yang lejat kita itu, misalnya di jalur Muhammad lejat hari ini, berubah kita ke jalur Nur Muhammad. Seandainya asik memandang jalur Nur Muhammad tadi, musyahadah di jalur Nur Muhammad, ternyata waridnya untuk menyuruh kita berzikir, mengingat akan apalnya Allah Ta'ala, maka rubah saja. Karena apabila waridnya setelah kita musyahadah itu kita turuti, itu akan bertambah lezat. Maka pindah saja dengan yang lezat tadi. Misalnya kita asik membaca salawat. Ketika asik membaca salawat itu kita kayaknya lezat membaca zikir, maka bacalah zikir. Itu berarti warid. Namanya ketika kita musyahadah Nur Muhammad sambil baca salawat, ternyata kita itu ingat. Nah, ingatnya untuk berzikir saja. Kalau kita ucapkan zikirnya bertambah lezat, lebih lezat daripada musyahadah Nur Muhammad. Karena musyahadah Nur Muhammad lebih lezat, musyahadah jalur tauhid lebih lezat, maka ganti saja. Ganti saja. Tetapi kalau tidak mendatangkan warid yang seperti itu, apa yang diperintahkan guru, turuti perintah guru itu saja. Jangan berpindah. Musyahadah Nur Muhammad kata guru. Musyahadah aja Nur Muhammad sebelum warid menyuruh berpindah, jangan berpindah. Karena itu perintah guru. Artinya guru itu menyuruh kita musyahadah di Nur Muhammad. Nah, tidak ada warid menyuruh berpindah, maka jangan berpindah. Ketika waridnya menyuruh berpindah dalam artian merasa lezat membaca yang lain seperti membaca la ilaha illallah daripada membaca tauhid tadi, daripada membaca salawat misalnya, maka berpindah saja. Itu hasil daripada kita berwiritan, namanya warid namanya. Seperti itu. Kalau nanti waridnya itu sudah lepas, misalnya sudah selesai misalnya, karena warid itu nanti membawa kepada makam futuhat namanya, terbukanya pintu ma'rifat. Nah, ketika itu kalau sudah terbukanya pintu ma'rifatnya nanti, nah itu tergantung daripada warid lagi. Kita itu apa disuruh menyebut apa tidak, terserah nanti, tergantung. Karena kita itu sudah nampak nanti jamalullah kamalullah itu bisa kita menyebutnya, bisa tidak menyebutnya. Seandainya kita menyebutnya itu dalam keadaan merasakan kelezatan, sebut. Kalau tidak, berdiam saja, karena berdiam lebih lezat daripada menyebut namanya. Seperti itulah. Sudah tahu ilmunya tapi masih bermaksiat, itu apa yang salah guru? Belum fokus lagi kita, belum diberikan lagi kita. Nanti berikan taufik untuk mengamalkan ilmu. Bisa juga kita itu tahu ilmunya tetapi belum dibimbing lagi oleh guru kita, belum ada lagi bimbingan dari guru kita. Guru mana abdalnya?
mengaji lawan guru atau berkhadam dengan guru. Abdalnya keduanya. Abdal itu pasti keduanya, mengaji dan berkhidmah. Seandainya orang itu tidak mempunyai kemampuan untuk berkhidmah, berkhadam, bernuntut ilmu saja. Tetapi kalau dia mampu untuk berkhidmah, berkhidmah saja. Kalau dia mampu keduanya, keduanya dilaksanakannya. Karena semuanya itu abdal. Abdal. Tetapi ulun perlu memberitahu kian. Orang yang menuntut ilmu tanpa berkhidmah, dia kadang merasakan berkah nanti. Nah, berkah ilmu itu satu dengan diamalkan. Kalau dia mengamalkan ilmu mampu, lalu dia berkhidmah, itu orang itu ciri orang itu akan mendapatkan karamah. Nah, itulah. Jadi kalau kita itu punya ilmu, kita amalkan, itu berkah hidup kita, berkah dengan ilmu yang kita amalkan tadi. Tetapi seandainya seseorang itu mampu dengan ilmunya itu berkhidmah dengan gurunya, berkhidmah dengan ilmunya, dia mengamalkan, nah itu orang itu pertanda alamat orang itu akan mendapatkan karamah, kemuliaan. Lebih utama lagi bagi khadam-khadam itu adalah dia akan menjadi khalifah daripada gurunya. Itu yang utama. Jadi keabdalannya sama abdal. Tapi kalau keduanya mau dibanding-bandingkan, itu bagus keduanya diamalkan. Seandainya tidak mampu tadi untuk menuntut ilmu, bagusnya berkhidmah saja. Dia tidak alim nanti di ilmu zahir, tetapi di ilmu batin dia akan alim. Orang yang berkhidmah itu akan mendapatkan sir ilmu batin, ilmu rahasia. Ilmu zahir mungkin dia tidak banyak menguasai, tetapi ilmu batin yang sir daripada gurunya, itu dia akan mendapatkan sir daripada gurunya. Dengan syarat, satu, mahabbah. Yang kedua, jangan beretirat dengan guru kalau dia berkhidmah. Adalah jangan beretirat dengan guru dan mahabbah dan berkhidmah. Itu jangan lepas kalau hendak mendapatkan karamah daripada gurunya, rahasia daripada gurunya, ilmu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling. Not name. Ulun punya karena tipu ya. Bisa jadi itu teguran. Teguran bisa kada mesti bang. Karena teguran itu nanti ada penghapus dosa bagi orang yang awam, ada juga sebagai penaik derajat bagi orang salikin. Itulah naik ke makam tajrid biasanya kalau diuji itu. Iya, kenapa? Itu bisa. Memang ada orang yang dari jalur nur dari kepindah ke jalur tauhid, tauhid kepindah ke jalur nur. Bisa juga kada keduanya. Ini bisa jadi. Itu karena warid itu sudah nanti. Makam tajrid apa guru? Makam tajrid itu artinya makam yang sepi. Sepi daripada mengingat makhluk, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makam tajrid itu orang berkhalwat, itu tajrid namanya. Tajrid jahir, tajrid batin. Tajrid batin itu senantiasa musyahadah. Tidak ada yang diingat, tidak ada yang dipandang selain daripada Allah. Adalah kebesaran Allah. Itu mengamalkan ilmu tauhid itu namanya dengan musyahadah. Itu namanya mentajridkan batinnya. Itu namanya lah. Kalau dia mentajridkan zahirnya, yaitu dengan beribadah, berwiritan, sembahyang, membaca Quran, itu tajrid zahir namanya. Kalau tajrid batin, yaitu dia memusahadahkan sifatnya, afalnya, kesempurnaannya yang meliputi seluruh alam ini. Tidak ada di hatinya selain daripada jamalullah, kamalullah, itu terus dipandangnya. Itu terus dimesrakannya di seluruh batang tubuhnya. Itulah namanya tajrid nama. Tajrid itu artinya kosong, sepi artinya daripada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Sampai sini dulu lah. Ini minta maaf lah, kada nyaman. Anda kada nyaman alo. Baru dulu kada nyaman. Sampai sini aja dulu. Minta maaf, minta rida.